Pada episode sebelumnya, Yao Ming terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Yan dan berkomitmen dengan suara yang dalam, "Jika jaminan saudara Xiao Yan efektif, aku, Yao Ming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini." Mendengar ini, mata Xiao Yan dengan lembut menatap ke matanya. "Kepala suku Yao Ming, saya tidak akan berani berbicara dengan keyakinan seperti itu jika saya tidak dapat mendukung klaim saya." Xiao Yan tertawa. Situasi Pulau Naga Timur tidak diragukan lagi serius. Pada saat ini, Pulau Naga Timur akan memahami dengan jelas bagaimana memilih antara pemusnahan atau mengesampingkan harga diri mereka. Saya akan mengirimkan beberapa ahli dari suku tersebut untuk mengamati tindakan suku Iblis Phoenix selama periode waktu ini. Saya akan memberitahu saudara Xiao Yan saat ahli mereka pindah. Yao Ming segera berbicara. Dia juga orang yang sangat tegas. Karena dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu dalam melakukan apapun. Kalau begitu, saya akan merepotkan kepala suku Yao Ming. Kami akan tetap berada di suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang selama periode waktu ini. Selain itu, kita mungkin harus meminjam 9 mata air tenang. Xiao Yan melirik Cailin setelah menyebutkan 9 musim semi tenang. Dia berencana menggunakan kekuatan 9 musim semi tenang untuk membantu Cailin menyelesaikan penempaan tubuhnya. Haha, ini masalah kecil. Namun, energi di dalam 9 mata air tenang sangat gelap dan dingin. Saudara Xiao Yan harus berhati-hati. Yao Ming tertawa sebelum mengingatkan Xiao Yan tentang kekuatan mata air. Iya. Karena masalah batu sudah terselesaikan, kita harus kembali ke sukunya dulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Iblis Phoenix. Yao Ming melambaikan tangannya yang besar. Tubuhnya bergerak saat dia terbang menuju jaringan bawah tanah. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Yao Ming buru-buru membuat beberapa persiapan setelah kembali ke suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Dia baru saja mendapatkan kembali posisinya. Sepertinya tidak akan mudah baginya untuk melakukan sesuatu sebesar ini dengan segera, tapi mengingat karakternya, dia akan dengan cepat dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sementara Yao Ming bersiap menghadapi suku Iblis Phoenix, kelompok Xiao Yan beristirahat sepanjang hari. Mereka sekali lagi muncul di samping 9 mata air tenang keesokan harinya. Energi gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 mata air tenang sangat mematikan bagi ahli biasa. Namun, piton penelan surga 7 warna memiliki aura yang sangat padat, gelap dan dingin. Kemungkinan hanya Anda yang dapat menyerap energi di dalamnya tanpa rasa takut. Xiao Yan menoleh ke arah Cailin. Dia tersenyum dan berbicara padanya setelah melirik 9 mata air tenang dengan udara dingin melayang di atasnya. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang sungguh luar biasa. Bahkan seorang ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Namun, ini bukan masalah besar bagi saya. Cailin tersenyum tipis. Nada suaranya tampak cukup bangga. Menjadi satu-satunya piton penelan surga 7 warna di dunia saat ini, dia memenuhi syarat untuk meremehkan semua binatang ajaib ular. Xiao Yan tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil masih melekat di dalam botol giok itu. Fluktuasi energi yang sangat kuat dikeluarkan dari botol. Ini adalah pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Bansheng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Ini mungkin banyak membantu Anda saat itu. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Cailin sambil berbicara. Cailin sedikit mengangguk. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok itu, yang berisi sedikit kehangatan. Pelatihan ini tidak akan mulus. Jumlah waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan lama. Aku akan menginstruksikan Yao Ming untuk mengirim beberapa orang untuk menjagamu jika aku harus pergi dan mengurus beberapa hal. Cailin memainkan botol giok di tangannya. Dia sadar bahwa kelompok Xiao Yan mungkin harus pergi untuk membunuh para ahli dari suku Iblis Phoenix segera. Karenanya, dia tidak berkomentar apapun. Dia memutar kepalanya dan tiba-tiba mengangkat matanya yang sipit dan panjang, yang berisi ekspresi mempesona.
Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut menempelkan bibir merahnya ke bibir Xiao Yan. Xiao Yan merasa linglung saat dia merasakan kelembutan yang tiba-tiba. Lengannya secara refleks memeluk pinggang Cailin yang lembut, sempit, dan seolah tanpa tulang. Itu adalah godaan yang sebenarnya. Pinggang ular yang mempesona itu berisi pesona yang menyihir seluruh kehidupan saat bergetar dengan lembut. Keindahan dalam pelukannya dengan lembut menoleh setelah Xiao Yan menjadi linglung karena kelembutan itu. Suara lembut dikirim ke telinganya. Hati-hati. Ingat, hidupmu adalah milik ratu ini. Xiao Yan terkejut setelah sekali lagi mendengar kata-kata yang pernah terpatri jauh di dalam jiwanya. Dia menoleh, hanya untuk melihat sudut mulut Cailin tiba-tiba terangkat membentuk lengkungan yang mempesona. Busur ini tampak seperti goresan terakhir dari sebuah mahakarya. Hal ini menyebabkan wanita yang awalnya lembut tiba-tiba tampak dingin dan kuat. Dalam sekejap, Cailin, yang telah bersikap lembut di depan Xiao Yan selama bertahun-tahun, tampaknya sekali lagi telah menjadi medusa yang dingin dan kejam di masa lalu. Pada saat itu, dia telah mengguncang seluruh kekaisaran Jia Ma dan membuat Xiao Yan takut hingga selalu khawatir. Anda. Xiao Yan tercengang saat Cailin tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tiba-tiba tersenyum lebih banyak saat dia hendak berbicara. Tubuh cantiknya bergoyang, dan dia berubah menjadi piton penelan surga 7 warna yang luar biasa besarnya. Ular piton ini mengayunkan ekornya yang besar dan menyerbu ke dalam 9 mata air kuning tenang tanpa menoleh sedikit pun. Gelombang besar melonjak. Gelembung. Air danau segera tampak mendidih setelah Cailin memasuki 9 mata air kuning tenang. Itu membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan bisa merasakan energi dari 9 musim semi tenang saat ini. Xiao Yan tertegun sejenak saat dia berdiri di samping 9 mata air tenang. Akhirnya, dia tersenyum pahit dan pulih. Dia mengusap bibirnya saat matanya menjelajahi permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit. Sejak dia melahirkan Xiao kecil, karakter Cailin tampaknya menjadi lebih lembut. Dia telah memilih untuk menuruti semua permintaan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa Ratu Medusa yang dingin dan angkuh masih ada jauh di dalam tulang Cailin. Dia telah memaksakan dirinya untuk menjadi istri dan ibu yang baik karena dia dan Xiao kecil. Dibandingkan kamu menjadi istri dan ibu yang baik, aku lebih suka kamu mengungkapkan karakter aslimu. Xiao Yan melihat ke permukaan danau dan mendesah pelan. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu, dia duduk di atasnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli dari suku Iblis Phoenix. Jari musim semi kuning, telapak musim semi kuning, kemarahan ilahi musim semi kuning, ketiga keterampilan pamungkas musim semi kuning ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh pecahan jiwa orang suci iblis itu. Berbagai hal yang dipahami Demon Saint saat mempelajari ketiga keterampilan Dou ini termasuk dalam informasi yang diberikan kepada saya. Berkah semacam ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan keterampilan Dou pada tablet batu yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya. Xiao Yan menutup matanya, tapi pikiran ini dengan cepat melintas di hatinya dalam prosesnya. Meskipun Xiao Yan saat ini baru saja memperoleh 3 keterampilan Dou yang hebat ini, Xiao Yan benar-benar yakin bahwa keterampilan Dou musim semi kuning yang bisa dia keluarkan akan jauh lebih kuat daripada jari musim semi kuning atau telapak tangan musim semi kuning milik Yao Ming. Pengetahuan yang dikumpulkan oleh Iblis Saint Huang Quan sepanjang hidupnya bukanlah hal yang tidak berguna. Terlepas dari bagaimana orang lain memahami keterampilan Dou, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melampaui pemahaman Sang Pencipta. Darah esensi Iblis Saint mengandung kekuatan Iblis Saint Huang Quan. Jika aku mampu menyerapnya, kekuatanku akan melonjak. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiao Yan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya. Munculnya tetesan darah ini menyebabkan area sekitarnya terlihat bergetar. Xiao Yan dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 kaki mulai menghilang. Itu memang layak menjadi darah esensi Demon Saint karena sombongnya ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah merasakan sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan energi yang begitu sombong. Bahkan energi alam di sekitarnya telah dikeluarkan. Saya akan memperbaikinya sebelum berbicara. Xiao Yan melirik 9 musim semi tenang di bawah. Dia menghela nafas lega setelah melihat tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia membuka mulutnya dan menghela napas.
Nyala api dimuntahkan, dan membungkus setetes darah emas. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Darah emas terbakar di dalam api surgawi selama 3 jam penuh, namun tidak ada fluktuasi sedikit pun yang terpancar. Tampaknya suhu api surgawi yang sangat tinggi itu tidak ada. Penyempurnaan ini berlanjut selama sekitar 4 jam sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan nyala api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas. Boom! Pakaian di tubuh Xiao Yan hancur menjadi debu saat darah emas memasuki tubuhnya. Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya, mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Tetesan darah itu telah berubah menjadi gelombang energi dahsyat yang mengalir deras ke segala arah seperti kuda liar. Darah mulai mengamuk gila-gilaan di dalam tubuhnya. Kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap-luap. Energi di dalam darah jauh lebih ganas dari yang dibayangkan Xiao Yan. Energi dahsyat dan tak terkendali ini bisa menyebabkan tubuh ahli bintang 5 Do Uzun meledak. Untungnya, Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui level itu. Perubahan di dalam tubuhnya mungkin membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia mulai terus menyerap energinya. Di bawah kendali sempurna miliknya, energi kekerasan seperti kuda liar juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Perlahan-lahan menjadi lembut di bawah api surgawi yang menyala-nyala. Akhirnya, jejaknya meresap ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Hah! Xiao Yan duduk di atas batu yang menonjol. Nafas energi yang kaya keluar dari lubang hidungnya, membuatnya tampak seperti naga yang marah. Energi ini akhirnya terjalin dengan udara yang melengkung dan naik sebelum menghilang dari dunia ini. Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama. Xiao Yi berdiri di puncak jurang sambil memandangi batu besar tempat Xiao Yan duduk. Dia menghela nafas tanpa daya dengan suara lembut. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Energi yang sangat murni dan menakutkan beriak di sekelilingnya seperti awan. Jika seseorang mengambilnya, itu akan tampak kental seperti air. Xiao Yi dan King Lin secara alami dapat mengetahui bahwa Xiao Yan berada dalam tahap kritis dalam pelatihannya. Oleh karena itu, mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiao Yan meskipun mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Kakak perempuan Cai Lin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun, mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia berkata. Permukaan danau yang terus mendidih telah menjadi tenang beberapa hari yang lalu. Seluruh 9 musim semi tenang telah mendapatkan kembali ketenangannya yang dulu. Cai Lin, yang berada di dalamnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Cai Lin seharusnya baik-baik saja. Menjadi piton penelan surga 7 warna, dia seperti ikan yang menemukan air di 9 mata air tenang ini, Xiao Yi menyeringai. Dia bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin, yang telah diaglomerasi di dalam 9 mata air tenang selama bertahun-tahun, berkumpul di bagian terdalam danau. Energinya diserap ke dalam tubuh Cai Lin. Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu. Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming, tampaknya Heaven Demon Phoenix mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, kata King Lin. Xiao Yan seharusnya segera selesai, Xiao Yi mengangguk. Mata cantiknya tertuju pada Xiao Yan, yang duduk di balik awan. Xiao Yan secara bertahap menarik auranya. Kemungkinan besar dia akan berhasil. King Lin mengangguk. Dia juga duduk di atas batu besar dan diam-diam menunggu pelatihan Xiao Yan selesai. Yao Ming telah mengeluarkan perintah untuk menutup area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain kedua wanita itu, tidak ada seorang pun yang masuk dan mengganggu keduanya yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi yang kuat saat pagi hari ketiga secara bertahap menyelimuti daratan. Energi alam di sekitarnya sepertinya terseret oleh sesuatu yang melonjak ke segala arah. Akhirnya, ia berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiao Yan. Tepian badai ini terhubung ke bagian atas kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan Xiao Yi dan King Lin dari kondisi pelatihan mereka.
Beberapa kejutan melintas di wajah mereka ketika mereka mengamati fenomena yang tidak biasa ini. Sepertinya pelatihannya hampir selesai. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah Xiao Yi mengucapkan kata-kata itu. Cahaya energi keluar dan menembus dinding di depannya, membentuk dua lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan menyedotnya dengan keras. Boom! Badai energi sebesar 1000 kaki turun saat Xiao Yan menyedotnya. Itu mengalir melalui tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi oleh tubuh Xiao Yan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energinya memecahkan dinding batu keras di sekelilingnya, membentuk retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Batuan raksasa disertai dengan suara gemuruh yang keras saat terjatuh. Akhirnya, mereka mendarat di jurang yang dalam di bawah. Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Piton Tanah Dalam yang tenang. Wajah mereka terkejut, tetapi mereka hanya bisa berada 10.000 kaki jauhnya dari jurang. Mereka tidak dapat mendekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa tersebut karena perintah yang dikeluarkan Yao Ming. Beberapa sinar cahaya muncul dari kejauhan. Mereka muncul di atas jurang yang dalam. Yao Ming dan beberapa tetua suku Piton 9 tenang dalam tanah yang sangat berpengalaman terungkap. Pada saat ini, mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Xiao Yan menelan energi di sekitarnya. Aura yang sangat kuat. Kemungkinan tuan saat ini Xiao Yan dengan cepat mendekati bintang kedua Dou Sheng, kan? Seru seorang penatua. Yao Ming menggelengkan kepalanya setelah mendengar tebakan. Dia berkata, darah esensi iblis Sen mungkin kuat, tetapi tidak mudah untuk naik ke kelas Dou Sheng. Mampu mencapai Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut tidaklah buruk, menjadi Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, dia dengan jelas memahami betapa sulitnya untuk naik melalui setiap level kecil. Namun, mampu melonjak dari Dou Sheng bintang 1 ke tingkat lanjut, ini sudah melebihi ekspektasiku, seru Yao Ming. Jika dia bisa mendapatkan semua darah esensi iblis Sen, dia akan merasa yakin bahwa dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke bintang ketiga kelas Dou Sheng. Namun, jika hanya setetes, dia hanya yakin dia akan mampu melakukan terobosan dalam waktu 3 tahun. Boom! Saat Yao Ming sedang berbincang dengan beberapa tetua di langit, badai energi yang sangat besar itu ditelan seluruhnya ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area mulai menjadi sunyi secara bertahap. Hah! Nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan dihembuskan dari tenggorokan Xiao Yan. Itu diaglomerasi menjadi cairan yang tersebar ke bawah. Cairan ini mendarat di bebatuan besar. Batuan itu perlahan mengkristal dan tampak seperti batu giok. Haha, selamat atas kemajuan saudara kelas Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut, Xiao Yan. Menerobos kelas Dou Sheng bintang 2 hanya masalah waktu. Yao Ming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Xiao Yan tersenyum sopan saat mendengar Yao Ming mengucapkan selamat padanya. Dia mengepalkan tangannya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi iblis Sen hampir memungkinkannya untuk masuk ke bintang kedua kelas Dou Sheng. Ini sulit dibayangkan. Jika dia benar-benar melahap seluruh darah esensinya sendirian, dia bisa saja mengejar Yao Ming. Karena memiliki api surgawi, api itu memurnikan dan membantunya menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi iblis Sen. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaiannya yang hancur setelah dia berdiri di tengah kabut. Pada levelnya, Dou Qi bisa berubah menjadi apapun hanya dengan pikiran belaka. Sepertinya Cailin masih berlatih. Mata Xiao Yan melirik 9 musim semi tenang di bawah. Dari persepsinya, dia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak ada habisnya dalam 9 mata air tenang yang melonjak ke makhluk besar. Makhluk besar itu adalah piton penelan surga 7 warna yang telah diubah oleh Cailin. Kepala suku Yao Ming, apakah ada berita tentang suku iblis Phoenix? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum saat matanya tertuju pada Yao Ming. Iya. Senyuman di wajah Yao Ming hilang setelah mendengar pertanyaan ini. Dia perlahan mengangguk sebelum mengejar Xia Yan dengan suara yang dalam, berdasarkan informasi yang saya peroleh, suku iblis Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini.
Mereka memang memilih untuk campur tangan, ya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan berita ini. Orang-orang dari suku Iblis Phoenix memiliki niat jahat. Mereka akan menggunakan trik apapun yang tersedia untuk mendapatkan darah naga Phoenix. Ketiga pulau naga besar itu benar-benar mengabaikan segalanya demi bisa menang. Mereka bahkan mengundang musuh-musuhnya ke wilayah mereka. Berapa banyak ahli yang dikirim oleh suku Iblis Phoenix kali ini? Sebagian besar dari mereka yang dikirim oleh suku Iblis Phoenix kali ini berada di kelas Douzun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Iblis Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dunia magi Chalbis. Yao Ming berbicara dengan ekspresi agak muram. Oh, siapa ketiganya? Seperti apa kekuatan mereka? Xiao Yan mengangkat alisnya. Ketiga tetua agung ini dikenal sebagai Iblis Tri Phoenix, Feng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Yao Ming menyatakan, di antara mereka, Feng Huang adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat menengah, Kun Huang adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut, dan Ying Huang adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah. 3 Dou Sheng. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka suku Iblis Phoenix benar-benar mengirimkan kekuatan sekuat itu. Dari sini, orang bisa mengetahui kekuatan besar suku Iblis Phoenix. Orang-orang ini tidak menonjolkan diri dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga hampa kuno, suku Phoenix Iblis Surga ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari ketiga suku di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa melawan Dou Sheng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan besar akan terancam jika mereka diizinkan membantu ketiga Pulau Naga, kata Yao Ming. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya, mereka tidak bisa membiarkan suku Iblis Phoenix ikut campur. Jika tidak, Pulau Naga Timur Xian tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Kapan mereka akan pindah? Xiao Yan perlahan menghela napas sambil bertanya dengan suara rendah. Meskipun barisan 3 Dou Sheng sangat kuat, itu tidak menakutkan sampai-sampai Xiao Yan tidak berani campur tangan. Mata Yao Ming bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya juga kaget karena keberanian Xiao Yan. Xiao Yan berani turun tangan bahkan saat menghadapi 3 Dou Sheng. Mereka kemungkinan akan pindah menuju alam kosong dalam waktu 3 hari. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Matanya tertuju pada Yao Ming saat dia tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Iblis Phoenix? Yao Ming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah sebuah pilihan. Dia harus memilih antara suku Iblis Phoenix dan Pulau Naga Timur milik Xian. Yao Xiaotian telah memilih 3 Pulau Naga besar sementara Yao Ming memilih Pulau Naga Timur. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke dunia kosong. Kami akan membunuh orang-orang dari suku Iblis Phoenix 3 hari kemudian. Xiao yang tersenyum tipis saat melihat Yao Ming setuju. Keinginan membunuh menyebar dari suaranya.